Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah wa man nasara wa wala. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal nazzal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira sadaqallahul adzim. Pertama dan wajib kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa memulai kajian kitab fikih memakai kitab Fathul Qorib Mujib alal kitabi al-musamma bitakrib Imam al-alamah Ahmad ibn Husain kadue imam al-alamah kang banget alime Ahmad ibn Husain Syahir kang kuncoro bi Abi Suja yang terkenal dengan nama Abi Suja rahimahumallahu muga melasi huma ing karone sapa Allah taala halimun lur sapa Allah wa nafa'ana lan paring manfaat sapa Allah bi ulumihima kelawan ilmu karone amin. Sholawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dimasukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Sebelum memasuki kajian kita, marilah kita sandarkan kajian kita ini tidak lain hanya untuk mencari keridhaannya Allah dan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada muallif kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. At-tadi wa tegese ngawiti sapa ingsun. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat. Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Sarhul alamati Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi utawi Sarh al-Alamah. Kaduwe wong kang banget alime Syekh Muhammad ibn Qasim. Putrane Qasim Al-Ghazi Al-Musamma kang den aran Fathul Qorib Al-Mujib. Dijenengne kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Alal kitab yang atas kitab Al-Musamma bitakribi kelawan takrib lil imami al-alamah. Kadue imam al-alamah yo kang banget alime Ahmad yo Ahmad ibn Husain putrane Husain as-Sahir kang kuncoro di Abi Suja kelawan Abi Suja yang terkenal dengan nama Abi Suja rahimahumullah muga ngrahmati huma ing karone sapa Allah taala halimun lur sapa Allah wa nafa'a lan paring manfaat sapa Allah biulumiha kelawan biulumihima kelawan ilmu karone amin. Di dalam kajian fikih pembuka ini kita akan bahas memulai dengan muqaddimatul kitab, lalu kita lanjutkan dengan fasal yang pertama yaitu fasal toharoh. Ini kita mulai dari Bismillah. Tadi utek ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat. Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Kelawan nyebut asmane Allah. Di dalam setiap perbuatan kita itu diwajibkan untuk meniatkan innamal a'malu binniyat. Innama anapun al-amal utai biro-biro ngamal iku biniat kelawan niat. Walikul limri'in manawa, dan di setiap orang yang berniatkan maka akan diganjar dengan niatnya.
Idkana hijratu lillahi walil rasul, jika hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Jadi tidak semua amal itu bisa kita niatkan untuk ibadah. Yang bisa kita niatkan untuk ibadah itu adalah amal soleh, amal yang mubah, amal yang boleh. Baru bisa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita niatkan mencari ilmu. Dalam kajian fikih memakai kitab Fathul Qarib Mujib ini, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dawuh Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridotun. Tawi murid ilmu iku fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim. Lanang wa muslimatin lan saben-saben muslim wadon. Tidak semua ilmu itu wajib kita pelajari, tapi yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu fikih itu tadi, yaitu bagaimana tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya Allah. Itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu hal, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawe Syekh Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim, afdolul ilmi, sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu hal. Wa afdolul amali hifdul hal, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, ilmu fikih. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, dan lain sebagainya. Dan sebaik-baiknya amal itu adalah hifdul hal, menjaga ngerkeso dari hal atau ibadah kita itu. Wamal ilmu lan tidak ada ilmu illa lil amali, kecuali untuk amal. Wamal amalu illa tarkul dunya lil akhirah, tarkul ajil lil ajil. Tidak ada ilmu kecuali untuk beramal, dan tidak ada amal bihi kecuali meninggalkan dunia untuk akhirat. Tarkul ajil lil ajil, arti meninggalkan dunia itu bukan berarti kita tidak melaksanakan amaliyah dunia, tetapi ikhtiros minal mahrumat wal makruhat, menjaga dari keharuman dan kemakruhatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya al-amalu bihi. Tarkud dunya lil akhirat, az-zuhud. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan duniawiyah untuk mencari maisah, tetapi menjaga agar tidak melakukan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi yang dibenci. Seperti halnya riba dalam jual beli, maka Syekh Zarnuji mengatakan sonaftu kita baik, yakni ikhtiros minal makruhat wal makrumat, menjaga dari apa-apa yang diharamkan dan apa-apa yang dibencikan di dalam jual beli dan juga perniagaan atau semua pekerjaan. Ar-Rahman tai sifatnya pangeran, Ar-Rahman ing donya lan akhirat. Jadi Allah itu mempunyai sifat Rahman di dunia dan akhirat. Rahmannya Allah itu unlimited, tidak terbatas, diberikan kepada siapa saja. Wa kayyin min dabatin illa 'alallahi rizquha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi diberikan kepada siapa saja. Tidak terkecuali apakah itu orang yang bertakwa atau yang tidak bertakwa. Rahmannya Allah di dunia dihaki oleh semua makhluk ciptaannya Allah. Contohnya menungso sehingga iman, sehingga bertakwa masih bisa hidup di dunia. Bisa menikmati fasilitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahimi kang mau welasase ing akhirat bloko, tetapi sifat rahimnya Allah itu unlimited, terbatas. Diberikan kepada siapa?
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudalil muttaqin. Jadi yang diberikan kepada orang-orang yang takwa petunjuk itu. Dalam pembukaan kitab ini, Syekh Zarnuji atau Syekh Abu Suja itu memulai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Iku lillah kadue Allah Rabbil alamin, pengirane sakabehane ngalam dunya. Wa shollalan muga paring rahmat takdim sapa Allah. Sholawat sapa Allah iku ala ing atase Sayyidina bendoro kita Muhammadin Muhammad an-Nabi Nabi wa alihi lan muga ing atase keluarga-keluargane Nabi atau hirina kang padha suci wa sahabatihi lan muga tetep ing atase sahabat-sahabate Kanjeng Nabi ajmain halis kabehane ajmain. Lah sakwise ngucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Kanjeng Nabi, keluarga dan juga sahabat. Lalu Abu Suja berkata, "Qala wis ngucap ngono sapa al-qadhi Hakim Abu Sujai Bapak Suja Ahmad putrane Ahmad ibni Husain putrane Husain ibni Ahmad putrane Ahmad al-Asfahani radhiyallahu taala muga ridho sapa Allah taala anhu maring Abu Suja salani tegese wis takon sapa astika ba'du astika iki salani ifulul mati ni kumbali nemae al-qadhi Abu Suja. Jadi mafule Abu Suja wis nakoni ing ingsun. Wis njaluk ing ingsun, ngongkon ing ingsun. Dawuh Abu Suja. Jadi di sini nanti akan terungkap kenapa Abu Suja ini membuat ikhtisar atau mukhtasar kitab ini. Karena diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk membuat ringkasan fikih ala madzhab Imam Syafi'i. Ini dilanjutkan di sini. Di luar kotaan itu. Salani ba'dul asdiqa. Nah, salani tadi yang bertanya berarti ya sebagiannya konco-koncone yang ditakoni, yang ditanya Abu Suja al-Asfahani. Salani wis takon ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqa. Sebagiane konco-konco, teman-teman, ya koncone Abu Suja, sahabat-sahabatnya Abu Suja. Hafadhahum muga ngerkeso ing mereka sapa Allah. Ya Allah taala halimun lur sapa Allah. Nah, ini mendoakan Abu Suja, mendoakan teman-temannya. Hafadhahum muga ngerkeso njogo menjaga ing asdiqa sapa Allah taala halimun lur sapa Allah. Jaluk ngono sapa asdiqa an ing yen to. An itu ing yen to. Akmala ing ngamal sapa ingsun mukhtasaron ing ringkesan fil fikhi ing dalem fikih alamat madhabi ing atase madhabe yang didasarkan kepada madhabnya al imam ya Imam As-Syafi'i imam kang bangsa Syafi'i. Jadi didasarkan pada madhabnya Imam Syafi'i. Didasarkan kepada madhabnya Imam Syafi'i. Jadi di sini
teman-temannya Abu Suja, Ba'dul Asdiqa, sebagiannya saking konco-koncone Abu Suja. Hafadhahumullah, yang Abu Suja doakan semoga Allah menjaga mereka. Itu meminta an a'mala ing yento ngelakoni sapa ingsun mukhtasaron. Jadi membuat, artinya mukhtasaron, membuat ringkasan. Fil fikhi ing dalem kitab fikih atau ing dalem fikih tata carane ibadah. Alamadhabi ing atase madhabe imam ya imam As-Syafi'i, Imam Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala, muga rahmati Allah ta'ala halimun nur sapa Allah iku alaihi ing atase Imam Syafi'i. Wa ridwanu lan muga ridone Allah iku fi goyati ing dalem patuk-patuke, katuk-katuke al-ikhtisar ing ringkesan. Wa nihayatul ijazi lan pungkasane balesan. Jadi di sini Abu Suja itu mengharapkan semoga rahmatnya Allah itu selalu menyertai Imam Syafi'i, dan juga keridhoannya Allah lah yang diharapkan oleh Abu Suja ini di dalam tujuan membuat ringkasan wa nihayatul ijaz, dan juga tujuan akhir dari mulih balesan. Supaya apa? Yukor ribu mareki nyedekne opo ikhtisor ringkasan, opo ikhtisor iki ringkasan yukor ribu alal muta'allimi ing atase wong-wong kang belajar apa darsahu ing pelajarane muta'allim. Jadi supaya dengan ikhtisor itu tadi, ringkasan itu tadi, orang-orang yang ingin belajar itu bisa parek mendekati tata cara bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusahilu, dan juga memudahkan alal mubtadi, memudahkan apa ikhtisor, ya ringkasan itu tadi, ala ing atase mubtadi wong kang ngawiti atau orang yang memulai. Jadi biar mudah bagi pemula bagaimana melaksanakan fikih, bagaimana melaksanakan mengetahui tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya wudu, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Halnya hifdhahu apane ing ngapalne darsah pelajarane mutalim. Wan ukesira lan supaya ing yen to ukesira ngekei sapa ingsun, ukesira itu memperbanyak fihi ing dalem ikhtisar. Memperbanyak apa? Minat takasimat, diperbanyak saking pembagian-pembagiannya. Ada definisi-definisi di dalam ilmu fikih itu. Minat taksimat, dari pembagian-pembagian. Wa hasril ikhtisal, wa hasril khisal, dan juga dikelompokkan akan tingkah laku, perilaku. Jadi ada pembagian-pembagian definisi di dalam ilmu fikih itu, dan juga tingkah lakunya itu disendiri-sendirikan oleh Abu Suja al-Asfahani. Fajab tuhu,
nuli jawab sapa ingsun hu ing soal penjalukane para astika kanca-kancane iku mau. Ila dalika maring mengkono-mengkono ikhtisar. Maring mengkono-mengkono ikhtisar. Karena apa? Taliban ngatep Taliban karena wong kang ngatep lisawabi maring ganjaran. Tidak lain hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abu Suja di dalam mengatang ringkasan, membuat ringkasan mengenai fikih ini. Raghiban karena demen mencintai ilallahi maring Allah. Nah, karena Abu Suja al-Asfahani ini mencintai mahabbah kepada Allah. Subhanahu maha suci sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Fit taufiki ing dalem taufike Allah. Dari harapannya membuat ringkasan itu tidak lain hanya mengharapkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, senang gembira akan taufiknya Allah, tidak ada tujuan lain di dalam membuat kitab Fathul Qarib Mujib alal kitab al musamma bitakrib. Ya jenenge Fathul Qarib Mujib itu banyak ada yang menyatakan takrib juga. Lisawabi maring kebenaran. Jadi mendapatkan petunjuk tidak lain hanya petunjuknya Allah untuk menuju kebenaran itu. Annahu setuhune anau sesungguhnya Allah iku ala ing atase ma perkara-perkara yasa kang kersa sapa Allah qadirun dat kang maha kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira hambane Allah iku latifun dat kang maha latif khabirun dat kang maha ngabarake. Nah, ini tadi pembukaan mukadimah kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab yang pertama. Tadi tegese ngawiti sapa ingsun. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Kitab Thaharah utawi kitab Thaharah. Kitab kang bahas mengenai sesuci. Di dalam pembahasan sesuci ini kalau memakai madhabnya Imam Syafi'i pasti kita akan membahas dua alat untuk sesuci, yaitu air dan debu. Kalau Imam Hanafi ditambahi dengan api, alat toharohnya. Buktinya orang yang berdosa itu dimasukkan ke neraka dulu, lalu diangkat kembali ke swarga. Jadi api itu merupakan alat toharoh. Batu bata yang berasal dari ndut lempung, yang berasal dari campuran tanah liat dan tai kebu, tai sapi, itu bisa suci ketika dibakar, bisa untuk rumah, untuk masjid, tempat sujud. Maka alat toharoh menurut Imam Hanafiyah itu ada tiga, air, debu, dan juga api. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak dimasukkan api, karena ya kalau kita toharoh dengan api ya melonyot muka kita. Kitab Taharah utawi kitab toharoh. Kitab kang bahas mengenai sesuci. Ketika kita membahas sesuci, maka madhabnya Imam Syafi'i itu pasti membahas mengenai air. Maka pembahasan yang pertama adalah mengenai air. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Allati kang yajuzu wenang. Yajuzu wenang. Yajuzu wenang. Opo at-tadhiru
bersuci biha kelawan banyu. Jadi air itu jamaknya adalah almiyah. Almiyah utawi pira-pira banyu. Almiyah utawi pira-pira banyu. Allati yajuzu kang wenang opo atadhi itu sesuci biha kelawan pira-pira banyu. Jadi bersuci dengan memakai banyu artinya. Iku sabuun ono pitu miyahin macem-maceme banyu. Sing pertama ma'us samai banyu udan. Sing kapindho wa ma'ul bahari dan air segoro. Jadi air hujan, air segoro, air laut. Yang ketiga ma'un nahri, yaitu air sungai. Bisa untuk sesuci. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumur. Yang kelima ma'ul aini, air sumber mata air. Yang keenam ma'us salji, air es. Yang ketujuh ma'ul barodi, air embun. Di pagi hari itu kalau nggak ada air, kita bisa wudhu pakai air embun. Jadi ada 7. Tuma, lanjutannya, nuli. Setelah kita tahu akan 7 macamnya air itu tadi, air hujan, lalu air baru, air segoro, ma'un nahri, air kali, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, air sumber, ma'ul salji, air es, ma'ul barodi, air embun, tumanuli almiyahu, air-air, biro-biro banyu, iku ala atbaati aksamin, ing atase, ala iku ing atase, atbaati 4, aksamin, biro-biro macem. Jadi air itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tohirun. Mutahhirun ghairu makruhin. Tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, mensucikan. Ora makruh. Apa istiqmaluhu gawene tohir mutahhir dikuman. Jadi yang pertama adalah air suci mensucikan, yang tidak makruh dipakainya. Wa utawi tohir mutahhirun iku alma'u banyu, al-mutlaku kang mutlak. Jadi yang dinamakan tohir mutahhir itu air mutlak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tohirun. Tohirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Ghairu makruhun, maaf, makruhun istiqmaluhu, makruh istiqmaluhu apa nih, gawe nih banyu. Tohir mutahhir makruhun istiqmalu, jadi air yang suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Wahua kembali nek tohir mutahhirun ghai makruhun istiqmaluhu, makruh gawene tohir mutahhir. Jadi domir huwa ini yang di sini nih, domir huwa ini kembalinya ke tohir mutahhir ini. Makruhun istiqmaluhu iku alma'ul musammasu, yaitu air yang musammas. Musammas itu ya terkena sinar matahari, yang terkena sinar matahari. Ma'ul musammasu. Ma'ul musammas itu sing kepepe, artinya
didiamkan di luar terus panas, merusak wajah ini, maka tidak baik dipakai. Hukumnya makruh, tahirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan, tetapi makruhun istimaluhu, makruh dan gawine. Wa tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu iku almaul musammas, air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, tahirun, suci. Ghairu mutahhirin, ora nyucikake, li ghairihi maring saliyane tahir. Jadi air itu suci tetapi tidak bisa untuk sesuci. Bukan mutlak lagi berarti. Sifat air itu ada 3. Warna, aroma, rasa. Jika salah satu ini rusak atau rubah, maka dia tidak bisa mensucikan. Kalau yang mencampuri itu adalah najasah, maka menjadi air najis. Tapi kalau yang mencampuri adalah tohirat, sesuatu yang suci, maka itu masih bisa kita minum, masih suci. Tetapi tidak bisa kita buat untuk sesuci. Untuk wudhu, contohnya air teh, air gula, air kopi. Jadi yang ketiga itu adalah tahir, suci. Ghairu mutahhirin, ora nyucikake, li ghairihi maring saliyane tahir. Wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi, ini tadi iku almaul mustakmal, air yang kepakai, yang telah dipakai. Atau al-mutaghayyatu, air yang berubah. Air yang kepakai bekas nyuci, bekas sesuci itu tidak boleh dipakai. Ghairu mutahhirin li ghairi. Dan juga air al-mutaghayyat yang rubah salah satu sifatnya. Warnanya rubah, aromanya rubah, rasanya rubah. Kopi itu udah rubah warnanya. Aromanya juga menjadi kopi, rasanya juga menjadi kopi. Wal mutaghayyat utawi kang rubah bima kelawan sesuatu kholatohu kang nyampuri hu ing ma minat tahirat, saking sesuatu yang suci lah, yang nyampuri itu suci, maka dia masih bisa diminum dan tidak najis. Tapi beda nanti dengan najis. Pembagian yang keempat adalah ma'un najasun, air yang najis. Selanjutnya pembahasannya mengenai air yang najis. Apa itu air yang najis? Buah, biar kelihatan. Buah ini. Buah. Tawi air yang najis. Ma'un najasun. Buah utawi ma'un najasun, air najis. Alladhi halat. Allati halat. Allati halat. Nyampuri. Halat itu nyampuri. Halat. Fihi ing dalem. Alladhi. Banyu. Nyampuri opo najasatun. Najasah. Jadi yang bercampur di dalamnya najasatun. Wahuwa utawi aladi to banyu. Air. Iku dunal kullata ini. Kurang saking rong kulah. Oh, nyampuri nenggone banyu itu mang sing nyampuri najasah.
dan air itu kurang dari 2 kulah. Au utawa kana ono opo aladi banyu iku kullataini 2 kulah. Fataghayyara rubah nuli rubah opo aladi yo banyu. Jadi banyu najis itu banyu yang tercampur di dalamnya najasah. Wa utawi banyu itu tadi, air itu tadi, dunal kulata ini kurang dari 2 kulah. Aukana kulata ini atau dia itu kulatain 2 kulah. Fatagoyaro nuli rubah ngono apa banyu.